Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Masalah banjir dan genangan air selalu menjadi perhatian serius bagi masyarakat Kota Makassar, khususnya di musim penghujan. Kali ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengambil langkah penting untuk mengatasi masalah tersebut dengan memulai proyek pembuatan drainase di salah satu kawasan vital di Kota Makassar. Berikut berita selengkapnya. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan pengerjaan pembuatan drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Gerbang Bumi Tamalan Rea Permai, jalur arah Perintis Daya. Drainase adalah sistem atau jaringan yang dirancang untuk mengalirkan air dari suatu area tertentu dengan tujuan utama mencegah terjadinya genangan air atau banjir. Sistem ini mencakup saluran-saluran terbuka, pipa-pipa bawah tanah, gorong-gorong, serta infrastruktur lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan air hujan atau air limbah keluar dari suatu wilayah. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi ancaman banjir dan genangan air yang sering terjadi di wilayah BTP, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Makassar. Target pengerjaan drainase ini dijadwalkan selesai dalam waktu 1 minggu. Namun karena beberapa hambatan dalam proses pembuatannya, waktu pengerjaannya menjadi lebih lama dari yang ditargetkan. Menurut salah satu kontraktor proyek, Rahman, menyebutkan sejumlah hambatan yang ditemui selama pengerjaan proyek seperti pembuatan drainase tersebut. Hambatan yang ditemui termasuk koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti PDAM, Telkom, dan PLN yang harus mengamankan fasilitas mereka yang berada di bawah tanah tempat penggalian drainase tersebut. Menurut Widi dari pihak Telkom, sebelum proses pembuatan dimulai harus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan bahwa fasilitas kabel optik bawah tanah milik Telkom tidak terganggu selama proses penggalian, begitupun dengan lembaga lain yang terkait. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, pengerjaan dilakukan mulai pukul 9 malam hingga pagi hari. Selain itu, batu cadas yang berada di wilayah galian juga menjadi penghambat dalam pembuatan drainase tersebut. Batu cadas merupakan jenis batuan keras dan kuat yang tahan terhadap cuaca dan erosi, sehingga memerlukan waktu dan upaya ekstra untuk diatasi. Bagi para pengguna jalan di jalur Perintis menuju Daya atau yang ingin melintas ke BTP dari arah Universitas Hasanuddin Tamalan Rea, di atas pukul 9 malam akan mengalami kemacetan yang lebih padat dari biasanya. Diharapkan masyarakat dapat memahami dan bersabar selama proses pengerjaan ini berlangsung demi kepentingan bersama. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Semarang bersama dengan Universitas Semarang menyalurkan santunan pada 100 anak yatim piatu. Acara tersebut juga menjadi momen untuk mensosialisasikan pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Semarang bersama Universitas Semarang memberi santunan pada anak yatim piatu pada bulan Muharram 1446 Hijriah 2024. Acara yang digelar di Auditorium Insinyur Widyatmoko USM pada 31 Juli itu dihadiri Ketua Baznas Kota Semarang, Arnas Agung Andra Rasmara SEMM, juga Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Haja Kesi Wijajanti SEMM, Pengurus PP Nurul Hidayah Dr. Kiai Haji In Amuzahidin MA, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHIMH, serta ratusan anak yatim dan piatu. Menurut Ketua Baznas Kota Semarang Arnas Andra Rasmara, kegiatan tersebut tidak hanya pentasyarufan atau penyaluran zakat, namun juga mensosialisasikan terkait pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Ya, pertama saya pikir tidak hanya dengan universitas ya, kali ini USM. Kita pun juga sebenarnya ini tidak hanya sekedar masalah pentasarufannya, tapi bagaimana kita mensosialisasikan tentang pentingnya zakat infak sedekah. Tentunya tidak hanya USM seperti yang saya sebutkan, tapi kita juga ke pemerintah, instansi-instansi. Tapi menurut saya salah satu acara yang besar yang kami lakukan ya tidak biasa. Harapannya apa ke depan agar tidak hanya karyawan atau dosen yang ada di USM ini kita sadarkan ke masyarakat
saja yang memang memenuhi nisabnya juga bisa berzakat pemerintah, khususnya di Basnas. Karena Basnas ini adalah lembaga pemerintah yang non struktural yang memang ditunjuk oleh pemerintah bisa mengumpulkan dan menyalurkan zakat sedekah. Sebanyak 100 anak menerima bantuan dari Basnas Kota Semarang. Arnas juga berharap ke depan USM dapat menjadi unit pelayanan zakat. Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Haja Kesi Wijajanti, SEMM, yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia juga mengonfirmasi bahwa selama ini USM selalu memberikan bantuan kepada anak yatim piatu. Jadi memang kami setiap tahun itu menyalurkan, ada dana-dana untuk berbagi untuk anak yatim. Insya Allah kami ingin adik-adik semua ini bisa terus belajar, semangat untuk mencari ilmu supaya kelak yang dicita-citakan tercapai. Dari Semarang, tim liputan USM TV untuk Unhas TV. Pemirsa, Koperasi Mahasiswa atau yang dikenal Kopma Universitas Hasanuddin kini menjadi inovatif dalam mendukung kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan platform marketplace populer seperti TikTok Shop dan Shopee. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan keperluan akademik, termasuk alma mater yang lebih cepat dan praktis. Dalam era digital yang semakin berkembang, Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin tak ketinggalan untuk beradaptasi dengan tren e-commerce yang digemari kaum muda. Dengan menggandeng marketplace seperti TikTok Shop dan Shopee, Kopma Unhas menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa dengan lebih praktis. Menurut Alia, ketua tim proyek perlengkapan Kopma ini, alasan Kopma Unhas melakukan transaksi jual beli via online karena target pasar didominasi mahasiswa yang juga merupakan kaum yang hidup bersampingan dengan teknologi. Selain itu, akan jauh lebih mudah dan cepat terutama bagi pembeli yang jauh. Pemanfaatan marketplace ini sendiri baru saja diaktifkan sejak 2024. Dimulai dari aplikasi Shopee yang diberi nama akun Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Sementara aplikasi TikTok Shop baru diaktifkan 1 bulan yang lalu. Berkat penjualan via online ini, Kopma Unhas memperoleh hasil penjualan mencapai 55 juta. Terjadi peningkatan. Pasalnya, sebelum penggunaan marketplace, proses transaksi hanya dilakukan melalui offline store dan via WhatsApp, Google Form, juga Instagram bagi pelanggan yang jauh. Inilah yang membedakan dengan penggunaan marketplace Shopee juga TikTok Shop. Hanya saja karena baru digunakan, belum semua produk Kopma Unhas ditawarkan di marketplace tersebut. Hanya beberapa di antaranya seperti perlengkapan mahasiswa meliputi alma mater, kemeja, dasi, perlengkapan lab, hingga perlengkapan wisuda. Dirinya berharap agar 9 jenis produk Kopma Unhas bisa ikut diperjualbelikan melalui marketplace Shopee juga TikTok Shop itu. Kami berundi dan melihat target pasar dari Badan Usaha Kopma Unhas kan itu dia didominasi sama mahasiswa atau Gen Z lah, Gen Z bisa dibilang Gen Z. Nah kan Gen Z sekarang ini dia banyak memanfaatkan teknologi yang dimana semuanya atau semisal dimanapun atau kapanpun dia kan selalu menggunakan handphone. Nah kalau misalkan ada dia mau beli pasti by handphone lagi, by handphone. Nah makanya Kopma Unhas melek akan teknologi tersebut. Makanya sekarang Badan Usaha Kopma Unhas itu menggunakan yang namanya marketplace. Sekarang itu marketplace yang digunakan itu ada 2 Kak. Dia sekarang pakai Shopee dan TikTok Shop Kak. Untuk Shopee dan TikTok Shop itu digunakan tahun ini Kak. Tapi yang pertama itu kami gunakan Shopee dan untuk sampai detik ini penjualan dari Shopee itu mencapai 55 juta. Dan untuk TikTok Shop itu bulan kemarin baru kita manfaatkan karena kan kita baru belajari, baru analisis dan lain-lain. Dan untuk sekarang sudah ada pemesanan masuk di TikTok Shop tapi tidak sebanyak dari Shopee tersebut Kak. Setelah melakukan inovasi
pengoptimalan marketplace atau pemanfaatan marketplace itu penjualan atau pendapatan kita meningkatkan. Kemarin sumber penjualan atau pendapatan cuma dari offline store atau by nota offline store. Sekarang itu penjualannya ada online. Nah, online-nya itu berasal dari marketplace tadi, Kak. Kalau untuk tersedia di etalase 2 marketplace tersebut, untuk sekarang sudah ada 3 dari badan usaha kami, perlengkapan lab, perlengkapan mahasiswa, dan perlengkapan wisuda. Semuanya bisa diakses dari marketplace kami, Kak. Meski adanya marketplace, penjualan offline masih terus dilakukan. Namun di tengah penggunaan marketplace ini, tim Kopma Unhas juga rupanya mengalami tantangan. Alia menyebut untuk mempertahankan dan menaikkan rating di marketplace tersebut, mereka membagi tim termasuk tim yang mengontrol dan membalas pesan pelanggan yang masuk di Shopee juga TikTok Shop. Zulkarnain, Iva Syarahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.